Selamat malam Mitra Bos. Ketemu lagi di malam hari ini seperti biasa di acara Jageng Sejarah ya. Jageng Sejarah bersama teman-teman dari Yayasan Harga Kencana, satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran, penelitian sejarah Kota Pati khususnya. Dan di malam hari ini masih tetap ditemani sama Bapak Dr. Andes Joko Wahyono. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Juga Bapak Ayib. Selamat malam Pak Ayib. Selamat malam. Dan juga selamat malam buat Bu Yuli dan Pak Yuli. Sarimbit. Sarimbit yang selalu setia Pak ya. Ya. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang apa Pak? Kemarin sudah. Ya. Ya, membahas tentang Ngerang di masa di tahun sekitar 1511, yaitu di masa Kayu Bralit. Ngerang Pak ya, Ngerang ke-1 Pak ya. Ya, di Ageng Ngerang pertama. Ki Ageng Ngerang yang pertama Pak ya, yang berkaitan dengan Kayu Bralit Pak. Ya, di masanya itu. Di masanya itu. Ya, nanti kita akan membahas tentang Ki Ageng Ngerang yang pertama Pak ya, yang berkaitan dengan Kayu Bralit, bagaimana ceritanya di masa itu, yang berkaitan dengan Kota Pati tentunya Pak ya. Oke, sebelum lanjut di ceritanya Ki Ageng Ngerang sama Kayu Bralit, kita kasih dulu yang lewat ini Pak. Kita lanjutkan lagi untuk Jageng Jajarannya di malam hari ini, dan kita akan membahas tentang Ki Ageng Ngerang 1 ya Pak, yang berkaitan dengan Kayu Bralit di masanya itu. Bagaimana Pak ceritanya Pak itu Pak? Gini, jadi berdasar yang kupasan yang kita lewati kemarin, di mana posisi Ngerang ya, itu di masa di tahun 1511 Pak ya, zaman Demak awal, di mana kalau menurut Babat Sangkalane Momana itu Adipati-pati itu adalah Kayu Bralit. Nah, coba kita sekarang mensinkronkan data dari Babat Sangkalane Momana itu tadi dengan cerita tutur di Pati. Dituturkan di Pati di semasa dengan Ki Ageng Ngerang itu ada disebut di Pati-pati itu disebut Ranggajaya yang berputra Rangga Nantokusuma yang ingin meminang Pujiwat, putrinya Ki Ageng Ngerang 1. Nah, disinilah ketemunya. Jadi kita identifikasi kemungkinan bahwa yang dimaksud Ranggajaya di Pati-pati itu tidak lain adalah Kayu Bralit. Nah, dalam di masa-masa Kayu Bralit ya, yang berputra Rangga Nantakusuma tadi, yang dimaksud adalah Jatikusuma. Ya, kalau kita lihat dari tutur bahwa Rangga Nantakusuma ini ingin meminang Pujiwat. Nah, diceritakan Pujiwat tewas. Nah, seiring dengan itu kalau kita lacak dari era di masa Jatikusumo, di mana itu seperti yang ditulis oleh Pak Agus Nyoto dalam Suluk Malang Sumirang, di mana Jatikusumo itu sebagai Adipati-pati diserang oleh Laskar Suronatan Demak itu Pak ya? Ya, itu Laskar Demak di bawah Trenggono. Cuman yang memimpin Laskar waktu itu ketika menyerang Pati adalah Dharma Kusuma, kakaknya Jatikusuma sendiri. Ya, ini masalah perebutan tahta saja. Itu, Pak, ya. Tapi ada alasan lain bahwa dari pihak Trenggono ingin menumpas gerakan Lemah Bang yang diprakarasai oleh Syekh Siri Jenar atau Syekh Abdul Jalil. Nah, disinilah konflik Demak dengan Pati yang berimbas ke Juwana, di mana pasukan Demak menguasai Juwana. Nah, di sini tentunya karena Ki Ageng Ngerang itu adalah besan dari Adipati-pati, yaitu Kayu Bralit. Tampaknya Pati sendiri juga kalah. Juwana juga tampaknya juga tak bisa melawan atau terdesak oleh Demak, sehingga Juwana dikuasai oleh Demak. Ini mengakibatkan
Ki Ageng Ngerang I itu mengungsi ke Tambak Romo. Ini kalau kita sinkronkan dengan tutur, di mana yang menjadi tokoh antagonis ini adalah yang disebut maling kopo dan maling gentiri, yang dituduh mencuri Jiwat itu Pak Roroyono, istrinya Sunan Muria. Jadi kan tampaknya ini cerita memang diputar balik kayak begitu. Yang dimaksud maling kopo, maling gentiri, maling itu ya pelesetan dari kata mualim. Mualim itu ya nakoda. Nah, itulah. Sebenarnya mereka itu ya tokoh-tokoh orang-orang baik, hanya saja dalam tutur itu diminorkan. Jadikan kambing hitam gitu. Nah, pada akhirnya ya tersingkirlah Ki Ageng Ngerang I di Tambak Romo. Ya. Semasa di Juwana ini Ki Ageng Ngerang I sudah beristri, yaitu kalau menurut versi Pakuwon istrinya bernama Nyai Juminah. Ya, kalau kita sinkronkan nih data ini dengan Suluk Wujil dalam catatan dalam karya Sunan Bonang, itu ada disebut muridnya Sunan Bonang dari Juwana yang bernama Ken Satpada. Nah, selain murid Sunan Bonang, selain Ken Satpada ada juga Ki Wujil. Ya, Santri Wujil. Nah, ini tampaknya murid-murid ini oleh Sunan Bonang dipasangkan, dijodohkan gitu. Nah, kemungkinan bahwa yang dimaksudnya Juminah sesuai dengan Suluk Wujil tadi mungkin itu yang dimaksud Ken Satpada, soalnya dalam Suluk Wujil ditulis dari Juwana. Lebih lanjut, kalau kita ketahui secara umum bahwa Ki Ageng Ngerang I itu kan bernama Muslim Muhammad Nurul Yakin, dipercaya oleh orang Juwana seperti itu. Nah, ada nama Muslim ini. Ini nama ini mirip, nyaris sama dengan nama gelar Sunan Giri, dengan nama Ainul Yakin. Bukan. Iya, Ainul Yakin, betul. Lah ya, Ainul Yakin. Dengan gelar Prabu Satmata. Nah, sementara Sunan Giri sendiri itu bergelar Prabu Satmata. Dengan nama Syekh Muhammad Ainul Yakin. Ya. Sedangkan Ki Ageng Ngerang I dengan nama Muhammad Nurul Yakin. Adakah hubungan, entah itu kekerabatan atau secara politis, dengan pihak Giri, Sunan Giri? Nah, sekarang kita lihat, pertimbangkan ya. Kenapa nama, katakan itu Nyai Juminah itu kok memakai ada nama Ken Satpada, mirip dengan gelar Prabu Satmata. Ini pasti ada maksud tertentu. Tentunya nama Ken Satpada ini dinamakan begitu karena memakai nama suaminya. Seperti ya, kalau istrinya itu Pak Lurah ya istrinya disebut Bu Lurah. Nah, semacam itu. Nah, barangkali ini Ki Ageng Ngerang itu menjabat memakai gelar Satpada. Ain itu kan seiring dengan Prabu Satmata Sunan Giri. Nah, adapun yang dimaksud Ainul ini pengertian keislaman. Mungkin Pak Asif tahu. Ain atau mata. Ain di mata. Ya. Yeah. Nah, artinya maksudnya itu sama. Cuman ini kan dibahasakan dalam Arab, apa itu ya, bahasa Arab itu. Prabu Satmata. Satmata sendiri pengertiannya itu ya Ainul. Kalau dalam konteks kehinduan yang dimaksud ya dewa tertinggi, penguasa tertinggi, Siwa gitu loh. Maksudnya itu. Berarti raja itu Pak.
raja, memang Giri Raja. disebut juga Kedaton Giri Gajah, ingin merajakan diri. Jadi di masa akhir Majapahit ya, Giri tampaknya melepaskan diri dari ikatan Majapahit, berdiri sebagai kerajaan sendiri dengan rajanya Prabu Satmata. Nah, begitu. Sunan Giri itu, Pak. Ya, sini. Ya. Nah, kalau kita kaitkan hubungan dari nama-nama gelar tadi, baik Ken Satpada maupun Muhammad Nurul Yakin dengan gelaran Sunan Giri dengan nama Prabu Satmata ataupun dengan nama muslimnya Muhammad Ainul Yakin. Ini kita coba lacak. Ini juga terkait masalah asal-usul Ki Ageng Ngerang. Sebenarnya dia itu keturunan atau putra siapa? Siapa? Nah itu ya, yang jadi pertanyaan. Nah ini kita merujuk di situ. Apakah ada hubungannya dengan Giri? Kita ketahui dalam babat bahwa Sunan Giri adalah keturunan dari Maulana SK, seorang imam Paseh. Dari Paseh, Pak. Itu yang tertulis dalam babat Jawa secara umum begitu ya. Tapi ada versi lain. Ini dari naskah yang lebih tua dari babat Jawa, yaitu Suluk Walisana. Walisana. Nah, bahwa Maulana SK di Paseh ini punya seorang putra yang ketika itu ke Jawa. Kemudian beliau ke Belambangan dan dikawinkan dengan putri Raja Belambangan yang bernama Menak Sembuyu, tapi kalau dalam Suluk Walisono disebut Prabu Satmuda. Ya, jadi masih ada kaitannya. Jadi kalau bahwa Sunan Giri ketika muda itu disebut, ada yang disebut Raden Paku ataupun Raden Samudra ya. Kalau dia toh itu juga masih terkait keturunan dari Belambangan di bawah Prabu Satmuda, maka layaklah kalau Raden Paku itu menyandang gelar sebagai gelar Prabu Satmata. Sama-sama pakai Sat. Nah, Satmata, Satmuda. Nah, yang kalau dalam Suluk Walisono bahwa Prabu Raden Paku ini adalah putra dari cucu dari Maulana SK. Kalau ayahnya itu kalau waktu di Belambangan diberi gelar Syekh Wali Lanang. Nama muslimnya masih nggak, Mas? Siapa, Pak? Ya pakai Maulana. Ya, Maulana. Ya Maulana SK tapi bukan SK. Siapa ya? Ya saya lupa lah. Pokoknya. Nah, artinya kan ini berbeda dengan babat Jawa. Kalau babat Jawa itu kan Sunan Giri langsung putra Maulana SK. Tapi di sini adalah cucu. Bedanya itu cucu sama putra. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan Ngerang ya sekarang, ada putra lain Maulana SK yang disebut yang datang ke Jawa, yaitu Maulana Maghribi. Nah, Maulana Maghribi ini kemudian di Jawa dia menikah dengan putri Adipati Tuban, putri Arya Tejo yang bernama Retno Marakis. Tidak diketahui apakah berputra atau tidak, karena Maulana Maghribi ini dari Tuban ini kemudian dia ke Banten menjadi imam di Banten. Setelah itu dia pergi ke Campa. Nah, terkait nama Maulana Maghribi ini, ternyata dari catatan dari Pustaka Dara Agung
Ki Ageng Ngerang ini disebut putra Sunan Ngadipolo dengan nama Muslim Maulana Maghribi. Apakah yang dimaksud Maulana Maghribi ini sama dengan Maulana Maghribi putra Maulana SK? Tapi kalau melihat kecenderungan ada kecenderungan kesamaan gelar-gelar dari pihak Ngerang dengan nama Muhammad Nurul Yakin, kemudian Giri dengan nama Ainul Yakin, kemudian juga gelar Ken Satpoda dan Giri pakai Sat Mata. Apakah ini ada kaitannya? Itu loh. Mungkin ada, mungkin Pak. Ya itu tadi kalau saya baca bahwa kalau dari Pustaka Dara Agung kenapa kok pakai istilah yang sama Pak? Sunan Ngerang ini disebut sebagai putra Sunan Ngadipolo atau Maulana Maghribi. Nah, di sini kita ketahui memang ada nama Ngadipolo di wilayah Muria. Ngadipolo dekat Bareng. Nah, di Kelantan juga ada Ngadipolo Pak. Oh, di Kelantan juga ada. Ada Pak. Tapi kalau melihat pemetaan, karena ini wilayah-wilayahnya di wilayah utara, di pesisir utara, yeah. Saya lebih kuat kalau penamaan dengan adanya desa Ngadipolo, tokoh-tokoh Ngadipolo, karena ada Sunan Ngampel sendiri aja di Surabaya. Maghribi kawin dengan putra Adipati Tuban juga di pesisir utara. Gitu loh. Ngadipolo sendiri ada dekat Kudus. Semua berada di utara. Dan itu yang di awal. Wilayah itu juga dekat dengan Patian. Patian sekitar Kudus itu Pak ya. Ya kita sebelum lanjut lagi Pak tentang nama Ngadipolo tadi Pak ya. Hanya sekarang kita kasih dulu yang lewat. Harbos FM Hurduk Samalado Dugeng Samalade Sapore. So kita lanjut lagi kita jagang sejarahnya di malam hari ini, dan buat mitra Arbos yang pengen ikutan jagang silakan saja bisa kirim SMS atau kirim WA di 0852661026 ya seputar tentang sejarah Kota Pati. Dan di malam hari ini kita membahas tentang terkaitnya Ngerang satu sama Ki Beralid ya. Kalau kita tadi mengurutkan dengan nama-nama Pak ya. Mungkin Ki Ageng Ngerang berkaitan dengan Syekh Maulana Maghribi Pak ya. Ya ada di Gresik itu Pak. Itu beda. Itu Pak. Itu Maulana Malik. Maghribi. Oh pakai Malik. Ada Maliknya. Ini cuman Maulana Maghribi. Jadi dia memang salah satu putra Maulana SK Imam Paseh. Dia kesini ini memang bersama saudaranya Maulana Gaibi. Oh ya, Garibi. Ada yang nyebut Gaibi. Mungkin airnya hilang ada. Maghribi. Tadi ya yang ayahnya yang dimaksud ayahnya Sunan Giri itu disebut Sayyid Yakub. Sayyid Yakub di Persia di mana tadi Parse Pak? Pasai. Dia putra Maulana SK Imam Paseh. Punya putra Sayyid Yakub yang kemudian pergi ke Belambangan karena dikawinkan dengan putra Prabu Satmuda, yaitu putrinya yang bernama Retno Sabodirara. Ada yang menyebut juga Sekar Dadu. Nah, Sayyid Yakub ini kemudian mendapat gelar Syekh Pangeran Raden Syekh Wali Lanang. Nah, jelas kan? Jelas Pak. Nah, itulah. Tidak lupa Pak. Nah, berlanjut terkait dengan nama Ngadipolo ya. Ngadipolo tadi Pak ya. Tadi sudah ketemu tadi nama putra Maulana SK yaitu Sayyid Yakub. Yang kemudian menurunkan Sunan Giri.
Tapi tampaknya itu di mana dalam tutur itu kan diceritakan Sunan Giri waktu bayi dibuang dimasukkan peti kemudian dibuang di samudra, kemudian ditemukan oleh seorang juragan atau saudagar laut bernama Kisamboja. Kisamboja Itu kupasan tersendiri nanti untuk membedah masalah riwayat Sunan Giri. Kita kembali ke masalah Ngerang ya, Ngadipolo. Biar agak melebar Pak. Ya. Terkait Ngadipolo ini ya. Ini yang saya sendiri agak bingung juga ini. Karena terkait juga Maulana Maghribi. Kalau Pustaka Dara Agung memang menyebut bahwa ayah Ngerang satu Sunan Ngadipolo bernama Maulana Maghribi. Tapi ada wacana lain. Ini baru saja kita dapatkan, malah agaknya ini sumber yang sangat tersimpan rapi, sangat top secret. Ini dari Pakem Tepas Darah Dalem Kraton Jogja. Cuman kalau dibanding dengan catatan Suluk Walisono lebih tua, karena Suluk Walisono ini disebut bahwa ini adalah tulisan dari Sunan Prapen. Jadi cucu dari Muhammad Ainul Yakin. Jadi Sunan Giri yang ketiga. Suluk Walisono itu seratan dari situ, yang kemudian ditulis ulang di era Mataram. Nah, kita coba baca terkait Maulana Maghribi ini seperti yang ditulis dari Tepas Darah Dalem Kraton Jogja. Kalau menurut Tepas Darah Dalem Kraton Jogja, Maulana Maghribi ini putra Syekh Wahdi dari Jeddah. Syekh Wahdi dari Jeddah. Nah, ini yang berbeda. Nah, kemudian Maulana Maghribi ini seperti yang dilihat dalam Tepas Darah Dalem tadi ya, ini berada di Ngadipolo. Di Ngadipolo, Pak. Nah, jadi Maulana Maghribi putra Syekh Wahdi dari Jeddah ini berada di desa Ngadipolo. Nah, sementara Pustaka Dara Agung tadi menyebut Ki Ageng Ngerang adalah putra Sunan Ngadipolo. Dengan nama muslimnya Maulana Maghribi, hampir mirip. Hanya saja kalau dari Tepas ini Maulana Maghribi ini ternyata putra-putranya ya, ada Pangeran Hadipurwo di Ngadipolo dan seorang putri yang dinikah oleh Ki Ageng Ngadiboyo. Nah, Pangeran Hadipurwo di Ngadipolo ini punya putri kawin dengan Ki Ageng Ngerang kedua, putra Ki Ageng Ngerang satu. Perbedaannya itu. Lantas bagaimana? Siapa lantas? Kalau begitu, kalau menurut Tepas Darah bahwa Ki Ageng Ngerang satu bukan putra dari Maulana Maghribi, atau ini mungkin ada Maulana Maghribi yang lain. Karena yang dimaksud Maulana Maghribi, pengertian Maghribi ini dari barat, seorang Maulana, seorang pengelola yang berasal dari barat, dari daerah yang turunnya dari daerah Kulon, di mana matahari itu terbenam. Yaitu di wilayah barat yang dimaksud itu Maghribi itu. Jadi bisa ya di masa-masa itu ya banyak sih orang-orang para pengelana Maulana yang datang ke Jawa. Hanya saja itu tadi karena kesamaan nama. Adapun banyak juga situs-situs makam maupun petilasan Maulana Maghribi itu di Jawa itu ada sekitar 7. Itu yang membingungkan. Untuk menelusuri mana yang kepastiannya itu. Nah, kalau menurut Tepas ini, Ki Ageng Ngerang ini disebut nama aslinya adalah
Joko Watangan. Joko Watangan. Kalau saya kan Joko Wahyono, beda. Cuman sama wanya. Joko. Wah, itu aja. aduh, kurang sidik. Kalau Bapak Presiden kan Joko Widodo. Nah, itu bedanya itu ya. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau Pusaka Dara Agung menyebut Joko Watangan, Pusaka Dara Agung menyebut Ngerang ini putra Maghribi. Kalau di sini dia adalah putra Gajah Pramodo. Gajah Pramodo. Bukan Gajah Mada. Bukan Gajah Mada. Gajah ya, Pramodo. Ini gelar. Ini adalah gelar itu, Pak, ya. dari Raden Karolandian, yang nama aslinya adalah Joko Mulia. Siapa beliau? Kalau menurut Tepas adalah putra Brawijaya V dari istri Selir. Jadi kalau menurut Tepas, Ki Ageng Ngerang ini terah Brawijaya. Brawijaya, Pak. Kalau Pusaka Dara Agung, ya Ngerang ini adalah putra Maulana Maghribi, putra dari Maulana SK Imam Paseh. Perbedaannya itu. Ada perbedaan, Pak, ya. Hanya saja kalau kita melacak dari jejak-jejak gelar yang terkait dengan Giri ya. Iya. Ini kecenderungannya ya pada Maulana Maghribi, turunan Maulana SK, apalagi Suluk Walisono ini lebih tua dari apa yang saya dapat ini dari Tepas Sejarah Keraton Jogja gitu. Saya belum tahu dari mana Pujaga Jogja ini mendapat catatan itu. Karena apa? Keraton Jogja saja baru berdiri saja di tahun di era perjanjian Giyanti ya 1755 baru itu. Adapun keberadaan Suluk Walisono yang dicatat oleh Sunan Giri Prapen ini di era Demak. Lebih tua, Pak, ya. Makanya itu selisihnya berapa tahun? Lantas apa catatan yang muncul dari Keraton Jogja ini bahwa Maulana Maghribi ini dianggap sebagai putra Syekh Wadi dari Jeddah? Apakah ada tendensi-tendensi politis tertentu? Kalau daerah Solo, kalau Klaten Ngadipola ada, Pak. Ya, Solo, ya ada di mana-mana ada. Ya banyak sih ya, apa itu kesamaan nama-nama itu, Pak, ya. Wilayah itu sama. Gitu. Tapi kita kan merujuknya pada pesisir ya. utara. Tapi ini kan center apa itu fokus rata-rata kisah ini kan dari Pantai pesisir, Utara. Pantai Utara. Semua pendatang yang datang ke Jawa, pintu masuknya dari utara. Dari utara. Bukan dari Laut Selatan. Kalau Laut Selatan bahaya. Kalau dari Laut Selatan itu pasti ya Kalau Pak mungkin, Pak. Nyeroro Kidul gitu lah ceritanya. Oke, Pak, sebelum lanjut lagi, Pak, untuk membahasnya, kita kasih dulu yang lewat ini, Pak. Harbos FM Hurduk Samalado Dugeng Samalade Sapore. Kita lanjut lagi untuk Jagang Sejarah ini di malam hari ini. Dan buat mitra terus yang pengen gabung, pengen ikutan Jagang, silakan saja. Bisa kirim SMS atau kirim WA di 085526661026. Ya, lewat streaming yang bisa mendengarkan, klik streaming Radio Arbos FM dimanapun mitra berada, bisa nyambung acara ini Arbos. Dan kita lanjutkan lagi tadi mengupas ya ke Ngerang pertama, Pak, ya. Silsilah tentang keberadaan Ngerang dengan Tadi condong kemana, Pak, kira-kira, Pak? Kayak ke Ngerang. Gini ya, kita coba cermati ya masalah silsilah dari Tepas terkait dengan Brawijaya.
Dalam babat Jawa juga yang ditulis dalam silsilah Pangi Panengen, di mana silsilah Pangi Panengen ini adalah silsilah keraton yang merujuk dari babat Jawa. Itu itu disebutkan bahwa Brawijaya itu punya putra 100-an lebih. 125. Banyak, Pak. 125, Pak. Iya. Mungkin lebih malah, Pak. lebih, pokoknya 100-an lebih. Nah, selalu saya menemukan satu tokoh di beberapa daerah itu selalu dikait-kaitkan dengan Brawijaya. Yang terakhir kemarin kita ke Talon, Pak. Desa mana? Naik Talon kayaknya. Ketemu ada makam putra Brawijaya. Yang terakhir Surogading. Sementara ya, dalam prasasti Majapahit tidak ada nama Brawijaya. Tidak ada, Pak, malah, Pak. Itu hanya tercatat dalam babat Tanah Jawa saja. Yang agaknya itu mengambil dari tatanya Tomi Pires, karena Tomi Pires pernah menuliskan Raja Majapahit itu Bathara Vigiaya. Bathara Vigiaya maksudnya tentunya Wijaya. Kalau Bathara itu kemudian disingkat Brawijaya. Tapi dari prasasti Majapahit akhir di tahun 1486, yaitu prasasti Jiwu, sama sekali tak ada tertulis nama Brawijaya, tidak ada. Jadi itu cuma versi babat Tanah Jawa. Jadi meskipun ini memang ditulis dalam babat Tanah Jawa yang menjadi babone sejarah Tanah Jawa, maaf saja saya agak meragukan. Begitu juga sejarawan-sejarawan Barat, De Graaf, Rover, Clifford Gard dan sebagainya, itu mereka mengalami kebingungan ketika mau mengambil catatan sejarah hanya berdasar babat Jawa. Kalau prasasti itu lebih kuat karena ditulis di masanya dan di batu gitu loh. Dan kalau babat Jawa jelas itu adalah dibuat oleh Mataram, diawali di masa Julang, di masa Mas Julang Panembahan Nyokorwati atau yang dikenal Panembahan Sidoarjo Krapyak itu loh. Di masa akhirnya di tahun 1613-an. Jadi kalau dikaitkan dengan Majapahit kan waktunya akan sangat jauh panjang. Iya, Pak. Nah, sehingga saya kok ya cenderung karena posisi kayak Ngerang itu di wilayah Pantura, di wilayah Pantai Utara ya, dan banyak pendatang-pendatang dari baik itu pedagang ataupun kepentingan sebagai duta, itu ada yang dari Cina, India, dari Timur Tengah gitu. Selalu pintu masuknya kalau masuk ke Jawa tentu dari pesisir utara, bukan dari pesisir selatan kan. Gitu. Apalagi kalau itu didukung dengan terkait dengan Maulana SK dari Solo Wali Sono yang catatannya lebih tua, saya cenderung lebih pada Pustaka Dara Agung terkait bahwa Sunan Ngerang adalah putra Maulana Maghribi. Nah, sementara kalau itu dikaitkan dengan Brawijaya, ini kan dari catatan Keraton Jogja yang baru lahir di tahun 1755 gitu. Nah, ini memang ada pengkultusan Ngerang terkait Brawijaya. Ada apa gitu loh? Kok dikultuskan seperti itu? Iya. Sementara yang jejak kecenderungan Maghribi ini dilarikan ke arah, kalau kita lihat jejak silsilahnya, ke arah alur Pajang. Dan di sini Maulana Maghribi disebut putra Syahwati dari Jeddah. Catatan ini sendiri, tulisan Syahwati yang Jeddah ini dari silsilah Panengen. Berbeda dengan dari Suluk Wali Sono, juga berbeda dengan babat Tanah Jawa yang awal di masa Mas Julang. Belum ada ditulis Syahwati.
Belum ada itu, Pak. Tidak ada. Jadi Ya, pembaruan yang ada itu ya tokoh ulama-ulama awal ya semacam Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi, Sunan Ngampel, Ali Rahmatullah itu, Maulana SK itu awal-awal. Gitu. Tidak ada kemunculan tiba-tiba kok ada Syekh Wadi di era-era Jogjanan itu. Ada kepentingan apa? Apa ini kaitannya ketika itu Jogja banyak dipengaruhi oleh Turki Ottoman, Turki Utsmani, atau juga dipengaruhi oleh pendatang-pendatang dari Hadramaut. Ya, marga bahasa mungkin Iban seperti itu, Pak, ya. Yang lebih awal masuk itu marga bahasa Iban dari Hadramaut. Mungkin dari itu pengaruh-pengaruh setelah di era Mangkurat ya mestinya. Jadi marga bahasa Iban itu yang lebih awal dulu masuk, yang lebih tua kayaknya. Jadi Itu era kapan itu bahasa Iban masuk? di era PB1 PB1 jauh. jauh. Jadi Babat Jawa ditambahi lagi, Pak, setelah masa Julang. Mungkin Jadi zaman Babat Sultan Jawa Agung itu mengalami proses perubahan, Pak. perubahan Secara Jadi terus menerus setiap raja berkuasa menggulingkan raja sebelumnya, itu mereka menulis apa itu Babat Jawa tadi dirubah lagi terus. sampai ada sekitar 4 atau 5 kali proses itu. proses Babat Jawa itu, Pak, ya. Itu masalahnya. Makanya saya merujuk pada Babat Jawa awal yang di era Mas Jolang dan Suluk Wali Sono. Kemudian, nah itu didukung oleh Pustaka Dara Agung. Gitu. Meskipun Pustaka Dara Agung itu baru ditulis di tahun 1935-an lah. Tapi pakem-pakemnya dari pakem-pakem Kadilangu. Nah, karo Kadilangu ini pasti terkait dengan Amangkurat I sebelum Pakubuwono. Itu naskah-naskah yang lebih tua gitu loh. Gitu, Pak, ya. Ya. Dan setelah ini nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan, Pak, ya. Iya. Dan tambahan lagi, Pak, untuk apa tadi, Pak? Untuk Mangkurat tadi, Mangkurat. Ya Gengerang. Ya Gengerang. Dari Parsi ya berarti, Pak, ya. Kalau condongnya gitu, Pak, bukan dari Jeddah, Pak. Pasai, Samudra Pasai itu sekarang jadi sekitar Aceh. 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 Bukan Persia. Bukan Persia, Pak, ya. Ingat ya. Persia beda dengan Pasai. Mungkin karena orang tidak tahunya kan seperti itu. Itu di Aceh, Sumatera itu Aceh. loh, yang kemarin ada tsunami itu loh. Gitu. Dulu Aceh kan dikenal serambi Mekah kan. Nah itulah sampai itu. Mungkin kiranya dari situ mungkin, Pak, ya. Nah, Ya, masih kira-kira, Pak, ya. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Ya. Meskipun di sini ya Maulana SK memang kalau kita runut ke atas ya dia adalah putra dari Maulana Jumadil Kubro. Untuk menelusuri jejak silsilah kewalian ini cukup panjang nanti itu. Kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, Pak, ya. Nanti kita akan rujuk jejak keturunan dari Ki Ageng Ngerang. Ini tadi yang belum dari versi Pangiwa Panengen Mangkunegaran belum. Tentang Kiai Ageng Ngerang. Kiai Ageng Ngerang. Masih ada itu, Pak. Nah ya silsilah Pangiwa Panengen itu tadi yang saya katakan kan. Itu mencatat ada tulisan Syekh Wadi tadi. Sementara kalau kita dari Babat Jawa dan Suluk Wali Sono itu nama Syekh Wadi tidak muncul. Itu loh. Jadi ada lain. Ya, jadi lain cerita itu, Pak. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kedekatan antara Sunan Giri itu Prabu Satmata. Kalau di Juwana ditulis dalam Suluk Wali sana itu Ucil itu disebut Jawana, itu ada Ken Satpada, tapi perempuan. Terus yang kemudian yang di Giri ada Satmata, putranya Prabu Satmuda, cucu dari Prabu Satmuda, Raja Blambangan. Ya. Itu sejarah Blambangan ditulis oleh Prof. Dr. Margono kayaknya.
Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa hubungan antara Ngerang yang Ngerang di Ki Ageng Ngerang dengan Giri itu pasti ada benang merahnya. Ada kaitannya mungkin Pak. Ya. Terus lalu melanjutkan sedikit tadi dikisahkan bahwa nama mudanya Ki Ageng Ngerang adalah Joko Watangan menurut versi Tepas. Tepas itu. Ya. Sekarang kita juga bermain bukan cocokologi ya. Mungkin daerah Batangan yang sekarang Batangan itu mungkin Batangan. bisa kita itu, asumsikan karena itu Watangan ya. Dia lah istilah Bah bisa menjadi Bah. Bah menjadi Bah itu sudah lumrah. Dari Watangan. Ya. Batangan. Dan dikenal juga Ngerang itu Pekuan itu dulu menurut cerita tutur Ngerang, cerita tutur Pekuan bahwa bumi awu putih. Dulunya Pak. Ya menurut Pak Jarno, Pak Harno disebut bumi awu putih. Yang dimaksud ya pasir putih itulah sekitar itu. Ya, jadi sekitar sanalah mungkin. Terus lebih banyak yang memproduksi di sana, lebih terkenal dengan usaha garam. Tambak garam. Ya, karena garam itu juga potensi menjadi komoditas ekspor waktu itu. Bahkan di era Belanda, Joseph Willem Stockdale itu juga mencatat bahwa Juwana juga produksi garam terbanyak setelah Madura. Sampai sekarang Pak. Ya. Hanya jalur pesisir utara ini sangat luar biasa. Dari manapun, dari negeri manapun, baik dari Arab, dari India, dari Cina itu masuknya mesti lewat ke sana. Pesisir. Iya. Tidak mungkin kalau lewat pesisir selatan. Baik gede kan. Ya. Karena Pak Margono juga menceritakan tentang hilangnya kapal Sao Paulo dulu itu juga pernah menjadi riset tersendiri oleh Pak Profesor Dr. Margono. Itu Pak ya. Dan di sana itu saya pikir jalur yang lebih aman adalah melalui Pantura, pantai utara. Karena lautnya, ombaknya lebih kecil. Ombaknya lebih aman, daripada selatan. Ya, tidak terlalu tinggi ombaknya. Oke Pak, kita lanjutkan lagi. Tapi kasih dulu yang lewat ini Pak. Arbos FM Bandar Dangdut Kota Pati. Pak Ayub dan Pak Joko, matur suwun. Selamat bertemu lagi. Selamat malam, nggih. Dan buat mitra Bros, akhirnya kelar juga acara Jagung Sejarah di malam hari ini. Dan akhirnya kelar juga. Terima kasih sudah menyimak acara Jagung Sejarah bersama teman-teman dari Arga Kencana. Selamat malam, sampai jumpa. Dadah.